بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita karena kita sepakat sebetulnya yang hadir pada hari ini sudah terus melakukan pengawasan dan evaluasi di sekolah. Pokok yang diamanahkan kepada kami itulah yang kita kerjakan sebagai perwakilan, sebagai perwakilan dari orang tua. Ada yang anaknya di sini, ada yang tidak ada anaknya, tapi tenaganya dan semua disumbangkan, pikiran yang disumbangkan di sekolah kita ini. Kita berterima kasih banyak. Kami sebagai alumni tentu berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu Komite yang sudah menyumbangkan pikiran dan tenaganya walaupun tidak alumni. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Komite ini bertugas melakukan penggalangan dana sekolah itu tidak di komite yang mengizinkan penggalangan dana tugas setiap pokok yang harus dimiliki oleh komite. Karena Bapak Ibu dana yang ada dari pemerintah itu sudah dipastikan tidak mencukupi untuk kebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tadi. Jadi kita ingin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, tapi tidak mencukupi pengadaannya, maka komite lah yang bertugas tentang penggalangan. Yang terakhir, komite itu tugas pokoknya adalah memberikan pertimbangan dan masukan kepada sekolah. Ada pertimbangan-pertimbangan yang kami berikan, tidak kami berikan. Kemudian juga kita minta kepada Bapak Ibu pada hari ini pertimbangan masukan. Alhamdulillah perkembangan yang kita ketahui dari sekolah ini cukup banyak. Dan kami pun komite cukup semangat ya. Saya secara pribadi karena kemarin komite saya tidak menyampaikan berhenti kita yang tidak ditinggalkan, yang bisa hadir. Dan saya senang bertemu dengan bahagia kita sama-sama orang tua menginginkan pendidikan yang berkualitas. Tentu saja pendidikan yang berkualitas adalah konsekuensi yang sudah ya. Dan kita berusaha paham kalau Pak Dewi ini kan sudah biasa ini transparansi. Kalau dia ini pengacara ya, dua komite kita ini pengacara. Kami juga lembaga pendidikan masing-masing satu diri biar kami kalau dia ikut nasib kita karena ada. Di hari ini kami sama macam apa? Jadi itu yang kita inginkan, pendidikan yang berkualitas dan itu ditopang dan didukung oleh kita semua. Kalau kita semuanya berarti tidak ada yang berat. Kalau komite saja yang disuruh untuk melakukan, pasti kami akan keberatan. Jadi kalau kami punya sumber dana apa, ada perusahaan kami yang punya CSR yang 1 miliar setiap tahun itu bisa disumbangkan ke kami atau ke sekolah kami. Kami tidak pakai itu. Jadi kita bersama-sama gotong royong kita untuk mempersamakan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Madrasah tadi dengan Bapak Bakar Rumah tadi. Saya mendengar saja merinding bahwa kita punya komitmen itu, ya, punya komitmen itu dan tidak hanya sekolah negeri Bapak Ibu yang punya komitmen seperti itu. Kalau kami bisa, kalau tidak punya komitmen yang kuat seperti itu, tinggalkan oleh orang tua, oleh murid. Kalau swasta itu tidak berkompetisi setiap tahun, tidak ada inovasi setiap tahun, maka dia akan ditinggalkan oleh pemerintah. Ini sekolah kita sekolah negeri, tapi Pak Kepala dengan seluruh jajaran itu luar biasa semangatnya untuk mendidik berkualitas. Sebab mempertahankan nama upaya berteman, ya. Teman ketua baru itu kan panjangnya sebelum, ya. Ampun pun dulu tinggal di rumah kita, orang kota panjang tinggal di rumah. Kalau dulu kita pernah ketemu, bukan? Anak pun kalau mereka banyak baru, kenapa dicari? Baru dicari. Itu kalau bapak ini yang dari jauh, dia awalnya dari Jambi dengan ke sini tentu ada yang dicari. Lalu betapa banyak sekolah yang dilalui, ya, banyak sekolah dari sehingga kita ingin kita ada seperti itu. Maka pada sekolah ini kami
tua menyampaikan segala sesuatu yang penting disampaikan pada ini. Saya sampaikan itu tugas-tugas pokok komite yang telah betul kita laksanakan ke depan. Dan kita sedang diberikan kesempatan dan kesehatan dari Allah bisa sama-sama memanfaatkan waktu dan sisa umur kita untuk kebaikan. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bagi orang lain dalam manfaat apa yang sudah kita berikan. Ya. Sebagai orang tua kita bertanggung jawab kepada anak kita agar menjadi anak yang berkualitas. Wal yahsal ladina wa taraku min qalbihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim wa yaqulullah wa yaqulu qawlan sadida. Kita khawatir tadi meninggalkan anak-anak yang lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah ilmunya, lemah imannya. Semuanya kita menginginkan itu kekuatan, kuat ilmunya, kuat imannya, kuat amalnya. Itu tidak bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Makanya kita cari sekolah dan kita bisa berilmu dan bisa mengamalkan ilmunya. Saya rasa di Mamua ini cukup kita menyerahkan anak kita agar bisa menjadi anak ilmu dan bisa mengamalkan ilmu. Itulah yang kita lakukan pada kesempatan ini. Kemudian selanjutnya untuk presentasi dan penyampaian kita minta kepada Pak Al-Defri Sarjana Hukum untuk menyampaikan salah satu yang penting untuk kita ketahui pada hari ini, program yang telah kita rencanakan dan evaluasi yang sudah kita lakukan sesuai dengan tugas pokok kami sebagai komite. Silakan Pak Al-Defri. Namakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis yang insyaallah dalam rangka membangun generasi masa depan insyaallah. Kemudian tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad yang pada dia mendapat uswah atau pedoman bagi kita untuk berbuat dan kita lakukan kita. Berharap kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengemban Islam dan Rasulullah. Insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan yang sangat kami hormati pada kesempatan ini juga hadir bersama kita Bapak Kepala Sekolah SMA 2 Kota Padang dan dari juga Pak Atul dan juga bersama kita pada kesempatan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, mungkin pada kesempatan ini sengaja kita berkumpul untuk bagaimana baiknya jalannya pendidikan kita di Mandor Kabupaten ini. Kita memang ya berupaya selalu sejak yang kurang hampir 2 tahun jadi kita untuk melakukan berarti membersamai komite Mandor Kabupaten ini dengan niat bahwa memang tidak ada lain untuk membangun negara dan membangun generasi ini tidak ada pendidikan. Insyaallah mungkin melalui pendidikan inilah pertukaran generasi demi generasi bisa kita ciptakan sebagai yang lebih baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengawali tugas komite itu sebetulnya ya kita berjalan bukan tanpa ada landasan. Jelas ada undang-undang yang memang melandasi. Undang-undang 20 tahun 2003 itu yang pasal 6 itu menyatakan bahwa adanya peran komite. Komite itu lembaga mandiri
lembaga mandiri yang mendukung untuk bagaimana terlaksananya pendidikan. Dalam artian memang kita mandiri, dia tidak mempunyai kira sendiri. Dia tidak punya ya, dalam artian dia tidak berhidup kemana-mana, dia mandiri berada. Jadi dia merdeka dalam menentukan sikap bagaimana untuk mensupport bagaimana pendidikan di mana mereka berada di sekolah. Inilah yang memang menjadi landasan kita untuk berkumpul dalam komite. Komite ini ada 3 hal pokok, sebetulnya mewadahi orang tua murid dan menjembatani antara orang tua dengan pihak lembaga pendidikan dan pemerintah. Nah, inilah peran kita barangkali, karena memang tanpa ada keberadaan peran serta semua pihak mustahil pendidikan itu akan berjalan dengan baik. Inilah yang barangkali keberadaan kita, dan insya Allah tentu semua yang kita lakukan, aktivitas yang kita perbuat itu tetap Allah sudah bimbing. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadikan jin dan manusia kepada Allah kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam artian setiap aktivitas yang kita lakukan tentu mempunyai nilai ibadah. Insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan ini kita memang merasakan ada 8 pokok ya, pengembangan pendidikan itu ya, memang belum semua 8 program pokok yang bisa kita laksanakan secara menyeluruh, karena memang tentu ada skala prioritas dari keterbatasan anggaran yang kita miliki. Ya, kami melihat ya banyak hal yang kadang-kadang kita dalam perjalanan terutama dalam hal pembangunan fisik, ya, pembangunan sarana dan prasarana. Namun tetap kita berupaya ada skala prioritas yang pada intinya dalam hal ya, tenaga pendidik dan kependidikan yang kita utamakan. Sehingga ini memang dari 8 standar itu memang tidak, ya kita lihat masih sedikit poin yang berkenaan dengan sarana prasarana yang saya kita, seperti misalnya masalah sarana guru kita insya Allah hari ini kalau kita juga sedang proses untuk konsultan hari ini datang untuk bagaimana untuk kita benahi, karena memang kita rasakan setiap acara-acara kita untuk berpikir, kita melihat sarana guru di masjid kita ini juga merupakan usul kita kemarin, mungkin juga berkenaan dengan sarana juga ruang guru yang memang masih dalam proses kita. Ini juga sebetulnya karena keterbatasan keuangan kita, tapi ya itu tadi kita tetap mengutamakan yang prioritas dalam pendidikan kita. Karena mungkin bisa tampilkan Bu Uji, silakan dibuka ya. Ini lebih dahulu di susunan kepengurusan kita, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di dalam periode 2022-2025 itu pengawas ada Pak Wezardi, kemudian yang kedua ada Bu Melwati. Wezardi ini beliau juga pengacara, dan beliau domisili di mana. Kemudian pengurus, ketua kami sendiri, yang kedua sekretaris Pak Pran, tadi yang urusan bendara Pak Asrul, Pak Asrul, beliau di sana di Gitau, karena beliau juga di sini. Kemudian untuk bendara tadi tidak hadir, ya keluar bentar. Kemudian ada Pak Samsurizal, ini juga beliau dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pak Najmi, usaha beliau. Pak Bezon, ini tokoh masyarakat yang ada di Kota Baru yang mendampingi kita selalu di sini, bagaimana situasi dan kondusivitas tempat belajar kita, anak-anak kita. Bu Darmiwati, Pak Darmiwati, kemudian Bu Herbi dan Pak Herbi Chandra, ini dosen WIN Batu Sangkar. Kemudian Bu Henrieti juga dosen di WIN SET Jamin Tinggi. Kemudian Pak Jirmen, kemudian ada Bu Tili Madina yang di
pembantu terbaru dan juga alumni Al-Azhar. Ini kepengurusan kita semua. Jadi inilah yang senantiasa menjadi perwakilan kita di dalam pertemuan-pertemuan yang hal-hal yang memang bersama-sama kita untuk bagaimana membenahi pendidikan anak kita di sini. Selanjutnya, silakan. Secara umum, seperti yang kita sebutkan tadi, landasan keberadaan komite itu ya, pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang 20 2003, komite sekolah adalah lembaga mandiri, ya. Lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Ini seperti yang disebutkan Pak Sek tadi. Inilah tugas-tugas kita terpampang pada kita bersama bahwa kita adalah lembaga yang mandiri berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, inilah tugas kita bersama barangkali yang secara undang-undang juga dilindungi oleh undang-undang apa yang kita baca, kita tetap dalam koridor yang sesuai dengan aturan yang ada di negara kita. Inilah yang poin-poin yang menjadi landasan kita. Kemudian mewadahi, meningkatkan tanggung jawab, dan kemudian juga silakan menciptakan suasana kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu dalam satuan pendidikan. Ini berkenaan dengan akuntabel dan transparansi. Inilah forum yang kita ciptakan sekarang. Bagaimana kita juga memberikan feedback kembali dengan anggaran-anggaran yang memang sudah kita gelontorkan di komite terhadap sekolah. Jadi kita coba silakan lanjut. Ini 8 standar yang kita lihat, ya, ada pengembangan standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, pengembangan standar sarana. Di 1 sampai 7 itu, inilah yang menjadi skala prioritas kita. Namun tidak semua, ya, ada 8 standar tentunya, tapi tidak semua standar itu yang mampu kita memenuhinya secara utuh. Namun tentu kita melihat sesuai dengan kemampuan keuangan yang memang kita miliki. Dari perjalanan 2023-2024 itu, anggaran yang kita potensi keuangan komite itu lebih kurang 1,5 miliar, lebih kurang 1,5. Karena ada kriteria yang memang kita sampaikan sebelumnya, terutama ada mereka yang memang berada di daerah Kota Baru sendiri yang mempunyai nilai khusus yang memang kita kembangkan pembiayaannya tersendiri. Jadi mereka ada bayar 50%, kemudian mereka yang tidak mampu pun ada yang memang kita subsidi silang, kemudian dari angka 1,5 itu memang untuk tahun 2023-2024 itu baru terpenuhi 85%, lebih kurang 15% ada tunggakan dari anak-anak kita. Nah, tentu ini nanti kita sama-sama, ya, sehingga perjalanan keuangan yang memang sedang kita kelola ini mampu untuk membiayai hal-hal yang memang selama ini sudah kita rencanakan dalam pendidikan kita. Kita tahu persis betapa di awal kita sudah sampaikan pada pertemuan menyeluruh orang tua murid itu hampir 4 miliar kebutuhan kita untuk membiayai pendidikan. Nah, sementara dari 4 miliar itu lebih kurang 1,5 juta per anak itu dana bos, dana bos dimanfaatkan untuk memenuhi hampir 4 miliar dari perencanaan biaya pendidikan yang memang sudah kita buat bersama-sama dengan pihak sekolah, ya, dalam APBN kita. Nah, inilah dari 1,5 itu berarti masih ada 2,5
ambil lagi yang mesti kita tutupi. Sementara kemampuan kita, potensi keuangan yang ada pada kita hanya 1,5 miliar bulan dari jumlah anak yang ada. Nah, kalau berarti kita ada minus 1 miliar untuk menutupi. Nah, kalau seandainya, apalagi kalau seandainya terjadi tunggakan, ini tentu akan semakin mengurangi kegiatan-kegiatan yang memaksa kita, ya istilahnya kalau dalam ibarat apa, dialog kate ada singkong di bawah, dialog bawah singkong di atas. Jadi kita sudah tahu persis bahwa biaya pendidikan kita tinggi, ya sudah terlihat. Kita kan inginkan adanya hasil yang maksimal, tentu tidak mungkin tanpa ada biaya yang memang mesti kita bersama. Tapi insya Allah kita yakin kalau yang tidak baik tentu akan ada saja jalan keluar. Pasti Allah berikan ya, makhraja itu pasti Allah berikan. Insya Allah sepanjang itu untuk kebaikan, insya Allah ada. Sehingga nanti seperti kita bilang tadi bersama bahwa dengan sarana yang terbatas, kemudian kita alhamdulillah sebetulnya kan perguruan tinggi itu semua sekarang punya program pengabdian masyarakat, sehingga mereka juga mesti melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, karena juga terkait dengan promosi jumlah siswa nanti. Nah, inilah juga merupakan pengembangan, tapi itu kalau tidak dijemput mustahil juga akan kita dapatkan. Jadi ini juga bagian yang bagaimana kita menutupi kebutuhan kita dalam yang menjemput untuk kemajuan anak-anak kita. Inilah yang juga sedang kita lakukan semua bersama-sama dalam mengayomi pendidikan kita ini. Kemudian juga ya alhamdulillah pada kesempatan 2 minggu yang lalu, karena sudah berjalan lebih kurang 2 bulan komunikasi yang kita lakukan, kebetulan kita sudah melakukan MOU dengan pihak global Katalis Jerman ya, untuk bagaimana nanti ada istilahnya international program yang bisa ditempatkan di sekolah kita, dan itu dibiayai oleh Jerman semuanya. Jadi insya Allah nanti di samping ada MANPK, program pendidikan khusus kita yang tambahan, juga ada nanti untuk IPA dan IPS-nya nanti kita mengarah kepada program yang sains dan apa, nanti mereka juga akan bisa menyambung S1, S2, S3-nya di Jerman, dibiayai dengan beasiswa semuanya oleh pihak Jerman. Nah, inilah yang juga sedang kita coba lakukan kerjasama dengan pihak Global Katalis, sebuah yayasan di Jerman yang diakui oleh pemerintah Jerman dan semuanya dibiayai oleh pemerintah Jerman. Kemudian ya alhamdulillah sebetulnya 2 hari kami di Bandung kemarin juga kami diminta kembali untuk pertemuan berikutnya. Kemarin hari pertemuan waktu itu hari Jumat Sabtu Kepala. Nah, hari Senin kami diminta lagi untuk ketemu lagi. Alhamdulillah dibuka lagi peluang buat kita ternyata untuk Timur Tengah dan Turki. Nah, program itu semuanya, semua jurusan, baik keagamaan maupun sains dan sosial. Nah, silakan nanti inilah yang juga dilakukan. Kemudian untuk program vokasi dan training. Nah, vokasi dan training itu berbeda dengan international program tadi. Ada 3 program, satu international program, yang kedua ada Ausbildung namanya vokasi dan training, kemudian yang ketiga ada spesial program. Nah, berkenaan dengan Ausbildung itu mereka yang tamat sekolah, ya tamat sekolah dari SMA kan atau sarjana kan, nanti mereka masuk dalam program vokasi dan training itu, mereka ditempatkan dengan tugas belajar di sana, dengan visa belajar, tetapi mereka digaji di sana. Gaji mereka itu nanti berkisar antara 18 sampai 30 juta per bulan, dan itu sementara kebutuhan di Jerman mencukupi lebih kurang 10 sampai 15 juta untuk menutupi kebutuhan harian mereka. Jadi bisa nabung lah mereka untuk saving mereka, apakah mereka nanti kalau program Ausbildung dia murni untuk training dan vokasinya, praktek dan
Indonesia. Nah, ini mereka melakukan setelah mereka dididik, sertifikat itu diambil oleh internasional nanti. Nah, kemudian apabila mereka lanjut dengan pekerjaan di mana mereka mendapatkan sertifikasi tadi, maka mereka dinilai lebih 100%. Nah, kalau tadi kan hanya dinilai sebagai training saja, mereka sebagai orang magang lah di sana di dalam sebuah perusahaan ya, manufaktur yang ada di Jerman itu. Sebanyak 300 profesi, ada pertambangan, ada pertanian, ada ya berbagai macam, ada 300 profesi di sana yang bisa kita pilihan-pilihan. Kemudian kalau selanjutnya dia sertifikat itu 100%, nanti nilai apanya lebih kurang 50 sampai 80 juta satu bulan ya. Jadi inilah yang barangkali nanti yang kita memang berbeda demografi kita dengan Jerman itu. Demografi penduduk kita terjadi ledakan penduduk ya. Ya tahun 2045 nanti itu ya, tahun keemasan kita itu sebetulnya terjadi ledakan yang penduduk kita. Ledakan penduduk itu tentu mestinya diiringi dengan adanya lapangan kerja, ada yang fasilitas yang memang memadai untuk anak-anak di negara ini. Nah, berbeda dengan demografi yang ada di Jerman. Di Jerman terjadi penyusutan penduduk sejak sangat, karena mereka hanya orang tua-tua tinggal. Sementara yang generasi produktif mereka terkena penyakit HIV/AIDS karena mereka menganut bebas free sex kan gitu ya. Nah, ini yang terjadi di sana. Nah, inilah terjadi penyakit, mereka kematian setiap saat, setiap tahun terjadi penyusutan jumlah. Sementara kita terjadi pertambahan. Nah, pertambahan ini tentu berbagai macam, kemiskinan bertambah, pendidikan berkurang, kemudian termasuk ya pengangguran. Ya, dana kita, inilah barangkali solusi untuk yang sebetulnya Allah sudah ciptakan keseimbangan itu. Nah, inilah yang barangkali sedikit sebagai gambaran juga yang sedang kita lakukan kerjasama. Silakan, tentu ini juga dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa nantinya ya, karena nanti ada syarat adalah izin orang tua juga. Tanpa ada izin orang tua, dukungan orang tua juga tidak akan bisa masuk dalam program yang kita sebutkan tadi. Nah, tapi yang jelas tentu maksud kita tetap, karena kawan-kawan kita yang ada di sana kebetulan kami bertemu dengan beliau menetap sebetulnya di Turki, Pak Ustadz Arifin Sobari. Beliau asli Bandung, tetapi beliau menetap kegiatan beliau di Turki, tapi juga Turki dan Jerman. Nah, kemudian dalam posisi itulah kita mencoba komunikasi, kemudian disampaikanlah peluang-peluang ini kepada kita. Jadi peluang itu bukan hanya untuk Jerman saja, tapi ada Turki dan Timur Tengah nantinya. Insya Allah program anak-anak kita yang di PK nanti bukan kemarin hanya 32 orang, dan ke depan lebih meningkat lagi jumlah. Karena tetap rekomendasi itu di Timur Tengah tetap dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan anak-anak kita. Kemudian juga bahkan untuk program magang itu tadi berkenaan vokasi dan training itu bukan hanya Jerman, tetapi juga dibuka untuk kita Korea, Taiwan, dan Jepang. Jadi insya Allah nanti banyak peluang yang sebetulnya bisa kita lakukan nanti kerjasama yang insya Allah ini merupakan peluang bagi anak kita. Dan kita untuk saat ini kami baru membuka untuk program itu ada di MAN 2 Remaja, kemudian SMK Muhammadiyah, kemudian pesantren Mu'allimin Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah yang di Swadaka kurang ada anak-anak kita ada 2.000 orang di sana. Kemudian juga di Mu'allimin Pekan Senayan. Kebetulan karena kami berada di dalam lingkup Muhammadiyah sebagai BPP Badan Pengelola Pendidikan, juga kita berkembangkan di sana. Nah, kita juga sudah kemarin beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu kami juga sudah bertemu dengan Kepala Dinas Pak Bardius. Nah, ini juga akan kita kembangkan untuk
Ini kira-kira pengembangan yang sudah kita lakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu berkenaan dengan apa, silakan sih masuk dan kepada yang kita sampaikan. Ini nominal pembayaran ya, keuangan kita yang lebih kurang dengan total jumlah anak 1052 orang ya. Tahun 2022, 2023, 2024 ya. Ya, silakan. Ya, barangkali dapat informasi dari sini. Berapa ya? Ya, silakan di Zoom aja. Saya kelihatan? Ya. Ini nominal yang sudah kita ya. Oke. Total anak yang kita 2023-2024 itu lebih kurang 1050 orang ya. Nah, iuran per bulan dan target penerimaan per bulan ini bagaimana kita sebutkan tadi, lebih kurang potensi yang kita miliki itu 155.080.000 ya, per bulan ya. Oke. Nah, ini ada kriteria apa? Jumlah siswa 4 orang dari yang baru tadi ya, ada kriteria berapa orang. Kemudian per bulan dari bulan Juli sampai Juni 2024. Kelihatan di pusat kami sekarang. Oke. Nah, ya, bisa catat. Ini lebih kurang 85,20% ya, potensi yang ada. Kemudian ada tunggakan, dalam artian dari jumlah yang semestinya kita terima adalah 1,8, tapi realisasi penerimaan kita 1,5. Ya, ada tunggakan lebih kurang 264.630 pada periode 23-24 sampai Juni. Ya. Ini kondisi persentasenya 85,20% dari jumlah total yang menjadi potensi dan berapa yang masuk ke. Oke, lanjut ke penggunaan. Jadi silakan bapak-bapak dan ibu yang kira-kira oh iya anak muda bayi jawab maksud jamaah gitu. Ya, lanjut. Oke. Ini penggunaan kita pengembangan standarisasi, penggunaan ya, KSM tingkat kota, kabupaten, olahraga kurang 1,5 juta. Kemudian pengembangan standar proses ini daurah kelas 12 BK ini kita support ya, kegiatan-kegiatan anak kita ya, dalam hal daurah untuk ya, program khusus keagamaan, pesantren kilat Ramadan, nah, implementasi kurikulum merdeka kita. Kemudian lanjut silakan 25 untuk standar proses, kemudian standar kelulusan. Lanjut sih total kegiatan standar kelulusan penggunaan lebih kurang 154. Lanjut. Kemudian untuk standar pendidik dan kependidikan ini menjadi apa? Ini jumlah yang lebih kurang 111 juta 154 dan sarana prasarana. Lanjut. Ini sarana prasarana lebih kurang 79 juta. Kemudian baru belum masuk yang laptop kemarin kita beli juga yang baru lebih kurang 100 juta lebih kurang ya, lebih kurang.
Kemudian belum masuk pembangunan ruang guru yang kita perkirakan lebih kurang 200 juta. Itu akan mungkin dengan penerimaan pada 2024. Jadi kalau kita seandainya berjalan kemarin proses yang dilakukan, maka terjadi kita minus. Dan ya mungkin ini ruang guru yang kita pakai. Silakan. Ya, rencana rehab kita ini pengembangan ruang guru kita yang di samping sebelah kanan masjid ini, yang hijau itu belakangnya, ke belakangnya. Nah, ini tampak dari sana ya. Jadi oke. Kemudian standar pembiayaan ini yang juga cukup besar berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang memang untuk proses belajar mengajar anak kita yang melibatkan guru honor ya, guru honor ya, yang sifatnya honorer ya, honor yang kita keluarkan untuk pendidikan anak kita. Ini lebih kurang total, ini yang besar nih. Jadi memang ini menjadi prioritas kita sementara saat ini lebih kurang 800, hampir 1 miliar kita menggunakan untuk pendidikan anak kita. Jadi memang ini skala prioritas kita yang sedang berjalan. Jadi makanya dalam hal kalau kita memang banyak hal tadi juga masalah tempat sarana olahraga anak kita di IC yang sampai sekarang masih belum ada perintahnya. Kemudian juga bagaimana tempat guru kita yang insya Allah terdekat kita akan alokasikan ke sana karena beberapa program sudah bisa kita lakukan dan insya Allah ke depan sudah bisa kita masuk ke sarana-sarana. Kemudian pada tahun yang lalu juga kita membeli laptop lebih kurang 25 unit dengan nilai 230 juta lebih kurang. Nah, ya status waktu itu masih hutang, tapi baru ditutupi 2023 2024. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi masih bahkan kita kemarin juga sudah laporkan karena memang bagaimana anak-anak kita tidak dengan gadget lagi ya dalam hal yang menghadapi kebutuhan mereka terhadap internet. Nah, inilah yang juga menjadi bahagia kita. Kalau seandainya dengan gadget, kenapa kan kita tidak bisa mengawasinya secara langsung. Tapi kalau mereka menggunakan laptop yang ada di labor kita dan kita pakaikan kepada mereka mungkin ada 1/4 atau 5 orang satu laptop misalnya, mereka kan saling mengawasi. Kecuali mereka sepakat untuk menonton yang lain. Kalau pakai dia menonton yang lain adalah. Tapi insya Allah anak kita tergantung bagaimana kita melakukan inovasi untuk bagaimana pendidikan kegiatan-kegiatan yang kita memang mencoba menyibukkan mereka dengan kegiatan. Nah, sehingga tidak ada waktu mereka untuk berleha-leha dan menggunakan kesempatan pada kegiatan yang lain. Nah, bahkan kita juga sekarang kami sudah sampaikan artinya untuk kita kebetulan ada teman yang mantan pemain PSSI, insya Allah untuk anak yang laki-laki untuk membuat grup U15, U16 kan gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan kita punya pemain-pemain bola yang handal juga, yang bisa profesional bola mereka di bidang ini. Insya Allah itu juga merupakan pengalian kita terhadap kegiatan anak. Ya, sekaligus juga mempertegas yang laki-laki jadi laki-laki, yang perempuan jadi perempuan. Ya, ini yang khawatirkan itu mempertegas anak laki-laki yang memang jadi laki-laki ya. Nah, kalau tidak salah atau ini olahragawan juga ototnya karet tapi mengecek, gitu aja. Angka pedo ya. Nah, ini juga bagian yang memang tidak terlepas dari program pendidikan yang juga sampai
sampai kita juga mendatangkan psikolog, bagaimana yang beberapa minggu yang lalu kita sampaikan pemahaman kita terhadap orang tua tentang perkembangan anak. Ya, bagaimana kita juga menilai, sehingga kita melakukan kuesioner terhadap anak, perkembangan anak di dalam apa? Di dalam menghadirkan psikolog kemarin, sehingga bahkan ada potensi anak itu yang ada punya potensi bunuh diri dari hasil kuesioner yang kita buat. Nah ini kan kalau tidak hati-hati kita tidak tahu, kita tidak bisa kita berikan solusi kan. Nah ini perlu pendampingan khusus. Nah inilah nanti tugas ya guru-guru pembimbing dan bagaimana menjadi perhatian khusus terhadap yang berkebutuhan itu tadi. Nah ini secara rahasia akan kita tempatkan di dalam pendidikan anak kita. Tentu tidak semua pula data itu kita berikan secara terbuka. Karena juga ya kalau tidak hati-hati kita sekarang bahkan ada potensi anak ini yang juga punya kecenderungan ya sejenis ya, laki-laki sama laki-laki, polusi sama polusi. Nah, itu kalau tidak hati-hati ya, kalau tidak kita ketahui dari awal, kadang-kadang orang tua ya melihat ini karena dia malu, dia tidak ungkapkan itu kepada pihak sekolah, sehingga setelah terjadi baru ini yang sering terjadi di daerah-daerah lain seperti itu sebetulnya. Dia sudah tahu anaknya punya kebutuhan khusus sebetulnya, tetapi di awal tidak dia ungkap. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi kasus di kemudian hari. Nah inilah yang barangkali juga perlu kerjasama kita semua orang tua dengan lembaga yang berbagai macam ya ada guru BK di sini, ada guru pembimbing yang memang setiap saat akan mendampingi anak-anak kita. Nah, ini kan juga perlu ada perhatian kita bersama. Nah, kita alhamdulillah mudah tidak terjadi pada anak-anak yang ada di bawah kita, insyaallah. Lanjut Bapak-bapak dan Ibu, silakan Cik. Kira-kira masih ada. Ya, nah ini terakhir sisa keuangan kita lebih kurang 2023-2024 itu lebih kurang ada 170 juta 228. Ini dalam hal ini Pak, yang ingin kami hanya ingin bermohon atau memberikan masukan. Yang pertama terkait tentang kesehatan bagi anak-anak kami yang ada di asrama Islamic Center, karena kita melihat ada beberapa keluhan dari anak kami ketika mereka sedang merasakan tidak enak badan atau sakit, agak kewalahan untuk mendapatkan obat atau medis. Maka dari itu kami berharap bagaimana dengan program dari komite juga menyediakan tenaga medis, apakah berupa seperti juga tidak naik dengan dana pos. Jadi nanti mungkin setelah itu lihat nanti atau bapak lihat nanti filenya di dalam di HP atau di elektronik itu akan kelihatan di situ. Dalam hal ini Pak, kami hanya ingin bermohon atau memberikan masukan. Yang pertama terkait tentang kesehatan bagi anak-anak kami yang ada di asrama Islamic Center, karena kita melihat ada beberapa keluhan dari anak kami ketika mereka sedang merasakan tidak enak badan atau sakit, agak kewalahan untuk mendapatkan obat atau medis. Maka dari itu kami berharap bagaimana dengan program dari komite juga menyediakan tenaga medis, apakah berupa seperti ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.